Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar kan? Insya Allah 2 pekan lagi, mulai tanggal 2 Desember, kita akan mengadakan penilaian akhir semester 1. Jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Untuk materi PADB kali ini, kita masuk ke materi terakhir, yaitu tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Aminah al-Zuhriyah. Sedangkan kakeknya bernama Abdul Muthalib. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal saat beliau berusia kurang lebih 3 bulan dalam kandungan. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib memberi nama Muhammad yang berarti orang yang terpuji. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dinamakan tahun gajah karena pada tahun yang sama saat kelahirannya, kota Mekah diserang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman. Penyerangan tersebut gagal karena Allah melindungi Ka'bah dengan mengirim burung yang berbondong-bondong yang melempari Abraha dan pasukan bergajahnya dengan batu kerikil yang sangat panas. Dan peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Dari pernikahannya, beliau mempunyai putra dan putri, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Qasim dan Abdullah meninggal saat mereka berusia balita. Nabi Muhammad SAW ketika berusia 40 tahun, beliau sering uzlah atau berdiam diri di Gua Hira yang berada di Jabal Nur. Gua Hira terletak di sebelah utara kota Mekah. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsanya terbebas dari kemusyrikan dan kebodohan. Pada suatu malam, beliau didatangi malaikat Jibril yang datang atas perintah Allah. Ini terjadi pada malam Ramadan tanggal 17. Sepulang dari Gua Hira, beliau meminta istrinya untuk menyelimutinya karena tubuh beliau menggigil. Setelah kondisi membaik, Nabi Muhammad menceritakan hal yang dialaminya ketika di Gua Hira. Ketika beliau menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian Khadijah mengajak Nabi Muhammad menemui Waraqah bin Naufal yang mengetahui perihal turunnya Nabi terakhir dan memahami kitab-kitab Yahudi dan Nasrani. Waraqah bin Naufal setelah mendengar cerita dari Nabi Muhammad mengatakan bahwa beliau merupakan orang yang telah dipilih Allah untuk menjadi seorang nabi. Keteladanan Nabi Muhammad SAW
yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Yang pertama, menyayangi anak yatim. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya, aku dan orang yang menanggung anak yatim berada di surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, beliau peduli pada perempuan yang ditinggal mati suaminya. Yang ketiga, peduli pada fakir dan miskin. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya, orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin, seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang selalu berpuasa di siang harinya dan selalu sholat malam pada malam harinya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, peduli pada makhluk Allah yang lain, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, sungai, lingkungan, dan sebagainya. Untuk pertemuan kali ini, Bu Nana cukupkan sekian dulu. Sebelum Bu Nana akhiri, Bu Nana ingatkan agar kalian sholat tepat pada waktunya. Jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran, sholat duha, zikir pagi dan zikir sore, dan selalu hormat dan patuh kepada orang tua. Bu Nana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.